Hai sahabat-sahabat sekalian, sahabat yang sama-sama memperhatikan kesehatan telinga, hidung, dan tenggorok. Kali ini kita akan membahas tentang hal yang sederhana tapi penting untuk dilakukan. Kadang-kadang mungkin kita lupakan karena kita anggap itu hal yang biasa dan sudah rutin terjadi, yaitu terutama bagi sahabat-sahabat yang akan menikah, yang kemudian akan mempunyai momongan, bayi kecil yang mungil nanti. Itu harus yang kita perhatikan selain segala macam beratnya, panjangnya, cakep, mirip siapa, dan seterusnya. Tapi yang penting juga adalah bagaimana kita cari tahu tentang fungsi pendengarannya. Karena pendengaran tidak kelihatan. Bayi yang baru lahir, bagaimana kita tahu? Kita kalau mungkin ada kelainan atau kuning dan sebagainya, itu bisa kita lihat dengan mata. Tapi pendengaran itu harus dites dan diuji dan harus segera dicari tahu. Nah sekarang Bapak Ibu sekalian, sahabat semua, kita akan sangat senang jika seperti tulisan di situ, syukurlah bayiku pendengarannya normal gitu ya. Ini harus menjadi suatu kebiasaan bagi semua orang tua yang mempunyai bayi untuk segera memeriksakan pendengarannya. Karena pendengaran itu penting sekali untuk anak bisa bicara, atau karena dia bisa bicara karena mendapat input pendengaran. Nah nanti akan kita bahas dengan detail kira-kira evaluasi perkembangan bicara pada anak itu bagaimana dan apa yang kita lakukan untuk alur screeningnya ya. Kita tetap nonton, tetap semangat, yuk. Baik sahabat sekalian, calon orang tua yang berbahagia, kita bisa lihat ini ada chart sederhana evaluasi perkembangan pendengaran bicara pada bayi Anda. Nah katanya pada bulan sampai bulan ketiga, maka apa yang kita bisa harapkan? Dia bisa berkedip-ngerit, mendengar suara yang keras. Kemudian ketika diajak bicara terlihat tenang, memandang wajah orang tuanya. Berarti dia tidak melihat ke tempat lain, tapi mendengar atau mencari suara itu. Tertawa berceloteh dengan suara tenggorokan. Nah, pada umur 3-6 bulan, maka kemudian dia lebih spesifik mencari dan melihat asal suara, menyukai bunyi mainan yang gemerincing, yang rame ya, kemudian tersenyum mengoceh ketika diajak bicara, berarti dia berespon. Bagaimana pada umur 6-9 bulan, maka kemampuan yang harus dimiliki adalah menengok ke arah orang tuanya ketika namanya disebut, kemudian bervokalisasi, ngoceh dia jika ingin mendapatkan perhatian, dan mengeluarkan suara seperti da, ba, ma, seperti itu. Nah bagaimana kalau umur yang lebih lanjut, yang 9-12 bulan, maka kemudian kita lihat di sini dikatakan dia mengetahui nama mainan atau mengikuti petunjuk. Coba mana kucingnya, dia bisa nunjuk seperti itu ya. Kemudian berjoget dia, bervokalisasi kalau ada bunyi suara, sudah pintar. Kemudian suara M, D, G, B, M, mengubah intonasi suaranya. Nah mari kita lanjut. Pada 12 ini 1 tahun, 12 sampai 1,5 tahun ya. Kemudian dia bisa menunjukkan bagian tubuh yang diminta. Mana hidung, tunjuk hidung, membawa barang kepada orang yang meminta. Terus habis itu meniru suara kata-kata baru, kata yang pendek-pendek sampai 10-20 kata. Nah ini yang paling harus kita antisipasi, bahwa seumuran begini semestinya 18-24 bulan itu mengerti kalimat sederhana seperti ambil di bawah meja, di atas meja gitu ya. Jadi sudah bisa merangkai kata dan memahami gitu. Suka dibacakan cerita, dia tunjuk, ada gambar, ada cerita, dia bisa tahu oh ini kucing apa gitu ya. Dan mampu menyebut namanya, siapa namanya Dede, oh menyebut namanya, kalimat 2 kata seperti main bola. Nah ini yang paling penting, periode ini harus kita waspadai. Sampai 2 tahun itu sudah harus ada beres ya apa yang bisa kita lakukan. Saya rasa Bapak Ibu sekalian itu yang kita bisa pastikan. Semoga sekali lagi kita akan sama-sama memperoleh anak-anak dan sumber daya manusia yang mantap dan mumpuni. Demikian Bapak Ibu, kita sudah tahu tentang evaluasi perkembangan bicara anak. Jadi itu
segera mencari tahu. Jadi begitu bayi baru lahir, sebaiknya dilakukan screening tes pendengaran. Ada namanya OAE atau acoustic emission itu, dan juga AABR. Intinya melakukan pemeriksaan pendengaran, fungsi tes pendengaran bagi bayi Anda. Biasanya di atas 12 jam setelah kelahirannya gitu. Dan usahakan sebelum pulang dari rumah sakit, ini bagi bayi yang dilahirkan di rumah sakit yang ada punya fasilitas untuk pemeriksaan pendengaran, itu sudah dilakukan tes dan sudah ada hasil seperti itu. Nah, bagaimana jika bayi-bayi